Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di media Zoom. Anak yang saya hormati, orang tua yang mendampingi putra-putrinya, saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 21, yang mana kalian sudah di awal sudah mengikuti kegiatan pendaftaran, kemudian daftar ulang. Nah, sekarang pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan MPLS. Kita memberikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan sehat, hidup, hingga kita bisa bertemu lagi di kegiatan ini. Anak yang saya hormati, seperti yang kalian ketahui, nanti pada tanggal 12, mulai tanggal 12 hari Senin, itu kalian sudah mulai masuk sekolah. Tetapi karena kalian masih kelas 7, maka selama 1 minggu kalian tidak langsung pembelajaran, tapi sifatnya adalah adaptasi dengan sekolah, yaitu dengan kegiatan MTS. Nah, agar kalian tahu apa kegiatan MTS, maka pada hari ini kalian mengikuti kegiatan pra-MTS, agar nanti pada hari Senin ketika kalian ikut kegiatan tersebut, kalian bisa mengikutinya dengan baik. Oke ya. Nah, tentunya di antara kalian, ini saya masih di malam, saya mendengar dari teman Bapak, yaitu salah satu panitia MTS, bahwa ada yang sudah masuk WA. Tolong yang sudah masuk grup WA nanti bisa keluar, karena belum tentu kalian itu masuk grup WA tersebut, karena pembagian tugas kan belum bagikan, ya kan? Jadi kalian tidak boleh masuk grup gus tanpa mengetahui di mana kalian berada di gus tersebut. Nah, agar lebih jelasnya, Bapak akan menjelaskan tentang kegiatan MPLS yang akan kita laksanakan pada hari Senin. Izinkan Bapak akan share screen. Sudah kelihatan semua ya? Ya. Kegiatan pra masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMP Negeri 2 Batu tahun pelajaran 2021-2022. Temanya apa MPLS sekarang? Masih sama seperti tahun kemarin, itu masa pandemi. Tema kita adalah menggali kebaikan dan potensi diri dengan maksimal dari rumah. Artinya apa? Artinya kegiatan MPLS ini diikuti oleh peserta didik dari rumah masing-masing, tanpa datang ke sekolah tanpa tatap muka, dari rumah masing-masing. Kenapa dari rumah masing-masing? Karena pada masa ini adalah masih masa pandemi, apalagi pada hari ini kita masuk dalam PPKM darurat. Jadi nanti kegiatan MLS pada minggu depan, itu tanggal 12 sampai tanggal 14, itu kegiatannya adalah blended, artinya bisa dipastikan dengan daring maupun luring bagi yang tidak bisa mengikuti daring. Ya. Waktunya kapan? Nah, waktunya hari Senin sampai hari Rabu, tanggal 12-14 Juli 2021. Waktunya dimulai pukul 7, sudah berada di depan gadget atau laptop sampai jam 12. Mungkin untuk hari pertama bisa lebih, ya. Tempatnya di mana? Di rumah masing-masing peserta. Jadi kalian bisa mengikuti dari rumah masing-masing. Tidak perlu datang ke sekolah. Tujuannya apa?
Tujuannya adalah mengenali potensi diri kita baru. Nah, Bapak kan nggak tahu potensi kalian, karena kalian baru masuk kan, Bapak belum kenal kalian, kalian juga belum kenal Bapak secara intens. Nah, agar Bapak bisa kenal kalian, jaga guru-guru di SMP 2 bisa kenal kalian, maka dengan kegiatan MLS itu, maka potensi kalian akan muncul. Ya, misalnya ketika nanti kalian mengikuti MLS, mungkin ada materi yang disampaikan oleh Bapak Guru, kemudian kalian bertanya. Nah, itu potensi kalian yang senang bertanya. Atau yang ada tugas, kemudian kalian rajin untuk mengerjakan tugas tersebut. Kemudian membantu terdidik lebih mengenal dekat dengan sekolah, hingga tercipta suasana edukatif dan kondusif. Nah, tujuan MLS itu seperti itu. Jadi dengan MLS itu kalian akan lebih dekat dengan sekolah, dengan guru, dengan tenaga pendidikan, dengan tenaga kebersihan, dengan semua sarana prasarana di sekolah. Nanti pada MLS akan kita kenalkan semua sarana dan prasarana sekolah. Sehingga kalian akan lebih beradaptasi, lebih kasar lagi dengan kondisi sekolah di SMP. Dan juga dapat membantu kalian untuk lebih semangat. Nah, melihat sekolahnya bagus, sekolahnya luas, rindang, dan bersih, maka membuat kalian lebih semangat untuk belajar. Dan memotivasi kalian untuk lebih bangga terhadap sekolah yang sudah kalian masuki di SMP 2. Terima kasih kalian sudah masuk daftar dan masuk di SMP 2. Sehingga harapan Bapak dan harapan Bapak guru yang lain, ketika kalian sudah masuk di SMP 2, maka kalian harus mematuhi semua tata tertib sekolah. Ya, oke. Tuh. Lalu bagaimana cara mengikuti kegiatan MLS? Nah, pada hari Senin, kita mulai hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, maka kalian akan mengikuti secara Zoom. Dan link Zoom-nya akan kita bagikan sebelum kegiatan dimulai. Nah, jadi nanti anak-anak yang pada waktu daftar ulang, orang tuanya daftar ulang, itu kan sudah dikelompokkan kelompok yunasi dan kelompok non-yunasi. Ya kan? Nah, nanti pada kegiatan MLS ini, maka anak-anak akan dikelompokkan dalam gugus. Ingat, gugus bukan kelas. Ya, gugus bukan kelas. Artinya, kalian gugusnya Soekarno, apakah di kelas A? Belum tentu. Apakah di kelas B? Juga belum tentu. Bisa juga Gus Soekarno nanti ketika sudah di bagian kelas, maka dia bisa di kelas A, B, atau C. Nanti kita dengan guru BK dengan ketentuan yang sudah kita tentukan, ya. Jadi nanti pada tanggal 12 pagi harinya sekitar jam 7 jam 8 nanti tautan link Zoom-nya akan kita bagikan melalui grup WA. Gugus, ya, grup WA gugus. Dan anak-anak yang sudah tahu grupnya, nanti silakan masuk grup WA tersebut. Pada hari Selasa dan sampai Jumat. Nah, MLS itu sebenarnya sampai pada hari Rabu. Tetapi karena ini masih belum pembelajaran, masih persiapan adaptasi kalian, maka dalam 1 minggu ini kalian memang benar-benar diberi kemudahan untuk beradaptasi dengan sekolah. Sehingga pada hari Selasa dan Jumat kalian masih diberi kesempatan untuk berkenalan dengan sekolah. Maka kegiatannya kita sampai hari Jumat, bukan sampai hari Rabu. Kalian mengikuti tidak melalui Zoom, tapi dengan cara melihat di YouTube. Tapi sebelum melihat di YouTube,
Kalian buka web dulu. Alamatnya apa? Alamatnya www.smp2batu.com.sch.id. Jadi kalian akan melihat YouTube-nya itu dengan buka web kita, sehingga di situ nanti masuk ke siswaan, ya, di profil, masuk siswaan, kemudian masuk OSIS. Di OSIS di situ nanti ada kaitan MPLS. Hari kedua di situ nanti ada link YouTube-nya, kalian tinggal klik. Hari Selasa. Hari Rabu ada link YouTube-nya, tinggal klik. Hari Kamis juga sama, hari Jumat juga sama. Nah, untuk antisipasi kehadiran kalian, maka kita akan buatkan presensi dengan cara mengisi di GF, Google Form. Kan dibagikan setiap hari melalui grup WA ya, oleh penanya gugus. Jadi nanti diharapkan setiap hari kalian mengisi Google Form ya, selain melihat YouTube. Selanjutnya, kira-kira jenis tugasnya apa saja ketika mengikuti kegiatan MPS? Tidak banyak kok. Tugasnya tidak banyak, karena kami tahu kalian itu di masa pandemi ini harus menjaga kesehatan, jaga imun, sehingga tugas-tugas yang kami berikan adalah yang sifatnya tidak berat, tidak memberatkan kalian, tapi tolong dikerjakan sebagai cara atau proses kalian untuk belajar ya. Jadi nanti kalau sudah tatap muka, kemudian ada tugas, kalian tidak kaget. Tugas pertama, nah, kalian mengirim satu file foto. Ambil dari 3 hari tersebut. Hari Senin, boleh silakan ambil, atau hari Selasa, atau hari Rabu. Ketika kalian mengikuti Zoom atau melihat di YouTube. Kirim satu foto saja. Kemudian, semua tugas MPS dan ID card. Nanti anak-anak juga ada tugas membuat ID card ya. Nanti bentuknya seperti apa akan Bapak jelaskan tadi. Semua tugas dari materi MPLS dimasukkan dalam map plastik. Kemudian dikumpulkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli setelah PPKM darurat. Yang mengumpulkan siapa? Orang tua kalian. Nanti kita akan berikan pengumuman pada orang tua kalian bahwa untuk pengumpulan tugas MLS tanggal 22 Juli itu secara bertahap. Nah, perlu kalian ketahui bahwa setiap materi MLS ada tugasnya ya. Setiap materi MPLS ada tugasnya. Tugasnya tidak berat, cuma satu. Kalau kan kerjakan, maka tidak akan memberatkan. Maka tolong jangan ditumpuk bagian tersebut. Ketiga, seluruh peserta wajib membuat ribbon. Kemudian ribbon tersebut kalian share ke medsos kalian, ke FB, ke Instagram kalian boleh. Nanti kita akan buatkan link ribbonnya, tinggal kalian mengisi fotonya, foto yang kalian miliki ya, foto yang sopan tentunya ya, dengan foto yang kurang sopan harus sopan. Apakah pakai seragam? Boleh. Bagi tugas? Boleh. Sopan dan rapi. Kemudian ribbon tersebut kalian gunakan sebagai profil picture WA selama kegiatan MPLS berlangsung. Jadi ribbon itu kalian gunakan sebagai profil picture WA gugus kalian masing-masing. Misalnya kalian gugus Soekarno, namanya Abdullah, misalnya ya, maka ribbonnya, maka nomornya itu ada foto ribbonnya itu, ribbonnya Abdullah. Ya. Nah, itu akan, ya ini Bapak sengaja buat seperti ini kesukaan kalian ya, menggunakan HP, ya, buat ribbon, buat mengganti profil picture,
Nah, itu pesan kalian. Oke, nah sekarang jadwal kegiatan MPLS SMP Negeri 2 Batu. Kita mulai hari Senin. Jadi pulang jam 8, kalian sudah mandi, sudah sarapan, ya, sudah mempersiapkan diri. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu seragamnya berbeda. Oke ya, nanti akan Bapak jelaskan seragamnya apa saja. Oke, mulai jam 8.30 sampai jam 9, kalian mengisi daftar hadir, yaitu mengisi Google Form. Google Form akan diberikan oleh gugus di masing-masing gugus. Kemudian mulai jam 9 sampai jam 9.05 kita mengikuti pembukaan MPLS. Nah, kalian mengikutinya dari rumah masing-masing dengan Zoom. Linknya akan kita berikan sebelum kegiatan ya, melalui grup WA gugus. Setelah itu akan kita tampilkan video tentang Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan di SMP 2. Kalian akan kenal semua guru di SMP 2, semua tenaga TU, dan semua tenaga kebersihan, tenaga keamanan di SMP 2. Nanti begitu banyak guru yang ada di SMP 2, ada sekitar 80-an. Ya. Kemudian baru materi. Materi pertama adalah wawasan Wiyata Mandala. Kemudian tentang tatib SMP 2, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara. Semua materi ini akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru secara live. Ya. Nah, semua materi ini akan ada tugas masing-masing untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami dan mengerti tentang materi tersebut. Kalian boleh minta tolong orang tua untuk membantu mengerjakan tugas tersebut. Boleh ya? Oke. Nah, jam 11.30 setengah 12, kalian bisa live dari Zoom. Tidak boleh main kemana-mana, tetap di rumah saja karena masa PPKM. Tapi kalian gunakan untuk istirahat. Boleh makan siang, boleh tiduran, tapi ingat jam 12 kalian bangun, kemudian sholat zuhur bagi yang beragama Islam. Kemudian setelah sholat zuhur bagi yang beragama Islam atau yang non-Muslim yang tidak sholat, ya bisa langsung mengerjakan tugas secara mandiri. Tugas yang mana, Pak? Ya tugas dari materi ini, dari wawasan Wiyata Mandala ini, dari tugas tatib, dari tugas kesadaran berbangsa dan bernegara. Kerjakannya gimana? Di lembaran kertas boleh, di buku tulis boleh. Oh ya, agar kalian tidak berserakan tugas tersebut, hasil tugas tersebut, kalian boleh menyiapkan satu buku aja untuk kegiatan MPLS ini, yaitu untuk mencatat semua tugas-tugas yang disampaikan oleh materi. Kemudian selanjutnya tugas mandiri, ya paling butuh waktu 45 menit sudah selesai, kan? Setengah jam sudah selesai. Udah kan? Nah, sekarang dilanjutkan dengan kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan itu maksudnya kalian membuat jurnal tentang kegiatan keagamaan mereka tersebut. Dimulai kapan, Pak? Dimulai hari Senin. Kan kita mulai hari Senin ya. Mulai subuh. Kalau yang beragama Islam mulai subuh ya. Misalnya jam 5 sholat subuh di masjid atau di rumah berjamaah atau munfarid. Kemudian dilanjut mengaji misalnya. Kemudian dilanjut jam 8 sholat duha. Kemudian dilanjut jam 12 sholat zuhur. Kemudian jam 12 sholat asar. Kemudian jam 6
sholat maghrib, kemudian ngaji. Jadi dibuat runtut ya, mulai dari subuh sampai subuh. Yang beragama Islam. Yang beragama non-Muslim apa? Ya kalian tulis saja kegiatan keagamaan pada waktu itu, pada hari itu. Ya pertama mungkin satu berdoa, persekutuan misalnya. Atau kalau agama Hindu misalnya ke mana? Ke pura misalnya. Sebelum kegiatan MLS, mungkin pagi harinya sudah ke pura. Seperti itu ya. Kemudian hari Selasa. Nah, kalau hari Senin tadi kita mengikuti cara Zoom, ya, secara live langsung. Tapi itu hari Selasa sampai hari Jumat nanti, kalian mengikutinya dengan cara melihat YouTube. Tapi sebelumnya kalian membuka web SMP 2 untuk apa ya? Untuk menuju ke YouTube tersebut, untuk menuju ke link YouTube tersebut. Materinya pertama nanti kalian boleh klik langsung, itu materi PPK, penguatan pendidikan karakter. Di situ nanti akan kalian dijelaskan tentang karakter apa yang harus kalian tumbuhkan di masa muda atau di masa kalian belajar di SMP 2. Nah, kalau ketika tatap muka, tahun 2 tahun kemarin tatap muka, maka kakak kelas kalian dan PPK-nya adalah dengan misalnya dengan yang beragama Islam dengan sholat berjamaah. Kita wajibkan. Kemudian dilanjut jam 8.30 nanti setelah menginjak klik YouTube-nya selesai, kemudian kalian lihat lagi YouTube-nya tentang materi tata krama. Bagaimana kalian cara bercengkrama dengan teman kalian, dengan Bapak Ibu guru, dengan apa ya, dengan tenaga kebersihan, dengan TU, apakah ada perbedaan atau sama saja. Dan sampai kalau kalian memanggil Bapak Ibu guru sama temannya itu sama. Panggil dengan nama langsung, bukan nama apa dengan diawali dengan nama sebutan. Jadi kalau temannya Abdullah, Dul. Nah, tapi kalau Bapak Ibu guru dipanggil dengan sebutan, mari Pak, mari Bu, ya. Bapak, gitu kan? Nah, itu akan diajarkan di tata krama. Kalian akan klik YouTube tersebut, maka kalian akan melihat tata krama cara bergaul dengan teman atau dengan Bapak guru atau dengan yang lain. Kemudian setelah selesai melihat YouTube tersebut, kalian langsung klik lagi YouTube-nya tentang kurikulum dan cara belajar yang efektif. Tentunya kalian akan bertanya, apakah beda SD dan SMP? Ya beda. Kalau di SD kan guru kelas ya, satu guru menguasai semua mapel mata pelajaran. Tapi kalau di SMP, satu guru satu mapel. Sehingga kalau ada 12 mata pelajaran, berarti ada 12 guru. Nah, semuanya berbeda, ya kan? Nah, itu maka akan dikenakan oleh kurikulum. Dan bagaimana model pembelajaran ketika daring itu akan diarahkan, dijelaskan oleh kurikulum. Kemudian dilanjut, klik YouTube yang anti narkoba, anti bullying. Diharapkan kalian adalah generasi yang bebas dari narkoba. Ya, pokoknya jangan coba-coba dengan yang namanya barang-barang narkoba. Ya, karena kalian sudah tahu barang-barang apa saja. Kalian bisa cari di internet itu banyak sekali. Obat sabu, suntikan itu kan. Nah itu jenis narkoba itu. Yang buat kita akan ketagihan ya. Dan anti bullying artinya kalian akan diberi penjelasan janganlah kita bullying dengan orang lain. Misalnya dengan memanggil nama orang temannya dengan panggil orang tua atau memanggil temannya
karena dengan sebutan kekurangan dia. Ya, misalnya dia kurus, maka dipanggil Ceng Biteng. Nah, itu nggak boleh. Itu secara tak langsung menyinggung jasmani mereka. Kalau sudah menyinggung jasmani, otomatis menyinggung perasaan. Ya, nggak boleh. Nah, nanti akan dijelaskan dalam video tersebut. Nah, materi ini disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian ya. Empat materi ini akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian melalui YouTube. Setelah itu selesai jam 10, selesai dan istirahat. Setelah itu kalian mengerjakan tugas secara mandiri, yaitu tugas yang disampaikan oleh grup WA Gugus. Kalau seandainya di grup WA Gugus itu belum disampaikan, tapi kalian sudah tahu. Karena apa? Karena ketika melihat YouTube, tugas itu sudah disampaikan. Nanti sama kok. Antara tugas dari WA sama tugas dari YouTube yang disampaikan oleh YouTube, jadi sama. Kemudian bagi yang beragama Islam sama sholat zuhur. Setelah itu baru kegiatan keagamaan, yaitu membuat jurnal lagi. Seperti hari pertama lagi, hari Senin. Ya kan? Hari Senin itu kalian buat jurnal. Nah ini sudah buat jurnal. Dimulai kapan? Dimulai subuh sampai subuh. Pak, kalau saya nggak pernah kegiatan keagamaan gimana Pak? Ya makanya dengan adanya jurnal ini, maka kalian adakan kegiatan keagamaan. Yang biasa nggak ngaji, ngaji. Kan gitu. Yang biasa nggak sholat, sholat. Tiduran, ya sholat. Asar ketiduran, ya sholat. Biar apa? Jurnalnya terisi penuh. Yang biasa nggak jamaah, jamaah. Nah, biar jurnalnya bagus, penuh. Itu loh. Bukannya nggak pernah malah kosong, jangan. Karena nggak pernah itu, maka dengan jurnal itu, maka kalian bisa mengisinya, dan itu di sebuah kebiasaan. Diharapkan paksaan ini akan menjadikan sebuah kebiasaan yang baik. Hari Selasa, hari Rabu, sama. Kita mulai dengan mengisi daftar hadir melalui GF, dibagikan oleh penanggung jawab gugus. Kemudian kalian melalui YouTube-nya akan disampaikan tentang kegiatan materi organisasi sekolah dan pengenalan OSIS. Jadi kalian akan diberitakan dengan kegiatan-kegiatan kesesuaian yang ada di SMP 2. Banyak sekali. Maka kalian harus tahu. Kalau sudah tahu, maka kalian bisa mengikutinya dengan baik. Kalau kalian mengikutinya dengan baik, maka akan membuat apa ya? Kalian tumbuh jadi generasi-generasi yang hebat, yang percaya diri, yang punya pengalaman. Kemudian nanti akan dikenalkan dengan eskul di SMP 2. Nah, kalian yang punya bakat, minat olahraga, atau seni, atau penelitian, atau akademik, misalnya senang belajar, maka akan ditampung dalam eskul. Ada 20 eskul. Tapi yang wajib adalah 1, pramuka. Kelas 7, kelas 8 wajib pramuka. Wajib mengikutinya setiap minggu sekali. Wajib pramuka. Dan itu nilainya harus D, tidak boleh C. Kalau D, maka tidak akan naik kelas, karena ini sudah amanah dari kurikulum. Pramuka harus B. Dan eskulnya banyak sekali di SMP 2, itu ada 20 eskul. Ada karate, yang olahraga ya, ada karate, ada silat, ada basket, ada futsal, ada bola voli, ada catur. Kemudian yang seni, ada karawitan, ada band atau nyanyi solo, bina vokal ya, ada batik, membuat batik ya, kemudian ada tari. Kalau yang
akademik, misalnya yang senang belajar, senang olimpiade, ada olimpiade IPA. Ya, SD-nya waktu dulu itu mengikuti olimpiade kan, USN IPA. Nah, di SMP harus ikut juga, jangan sampai nggak ikut, putus, jangan, iman-iman ya. Ada matematika, ada IPS, ada IPA, ada 3. Yang senang wawancara, nah diwakili dengan jurnalistik. Yang senang menulis-nulis di jurnalistik. Oke, disebut. Nanti tulisan kalian yang bagus akan bisa diterbitkan dalam buletin kita. Ingat ya, kita punya buletin terbit setahun sekali, yaitu buletin mendunia. Ini akan dibagikan pada cara. Nah, bagi tulisan kalian yang bagus, yang dimuat di buletin tersebut akan menjadi sebuah kebanggaan. Wow, tulisan saya, puisi saya, ucapan saya, atau resensi buku. Saya membuat resensi tentang buku yang apa, kemudian nanti bisa masuk ke buletin. Wah, dibaca oleh seluruh anak SMP 2. Itu jumlahnya 1000. Wah, bangga itu. Ya kan? Kemudian, nah ini karena masa pandemi, maka kita kenalkan lagi, kita refresh lagi tentang COVID dan prokes kesehatan, protokol kesehatan. Walaupun kalian tahu, tapi ini tetap dimas lagi, ya kita tetap waspada bahwa COVID itu ada, dan untuk menghindari itu maka kita harus memenuhi protokol kesehatan. Itu apa? 1, tangan, pakai masker, 3, menjaga jarak, ya kan? Ada lagi menghindari kerumunan, ya kan? Nah, itu. Kemudian ini kurang satu, mohon maaf ini kurang itu, yaitu tentang materi pengenalan sarana prasarana sekolah. Ya, mohon maaf kurang satu ini ya. Nanti setelah materi COVID, nanti akan ada materi tentang pengenalan capras sekolah, yaitu jadi kalian akan klik YouTube-nya tentang capras sekolah. Di situ nanti akan dikenalkan suasana kelas kalian kelas 7. 7A sampai 7D. Apakah kalian di 7A, 7B, kita nggak tahu, karena kalian masih belum terbentuk kelas, masih terbentuk oleh gugus. Mana lapangan basketnya, mana perpusnya, mana masjidnya, mana tempat kamar mandinya, mana tamannya. Nah, itu harus kalian ketahui. Mana labnya? Kita punya lab Kom 3, lab IPA 2, ya kan? Harus kalian tahu ya. Hingga kalian kalau datang ke sekolah SMP 2, walaupun hari ini kalian belum ke sekolah karena masa pandemi ini, maka kalian sudah punya bayangan, oh sekolah saya begini. Oh, saya kalau jalan masuk pintu gerbang, kemudian saya belok kanan, saya akan ketemu ini dengan lapas. Kalau belok sebelah kiri, saya akan ketemu dengan masjid, perpus, dan sebagainya. Nah, nanti akan dikenalkan pada materi sapras. Setelah itu, penutupan MPLS. Nah, karena kegiatan MPLS itu cuma 3 hari, maka pada hari ketiga kita tutup. Nah, kegiatan ini kalian juga sama, ikuti dengan cara klik link YouTube-nya. Oke ya. Nah, setelah selesai penutupan, maka selesai juga kalian kegiatan MPLS. Apakah sudah selesai? Belum. Kalian masih mengerjakan tugas secara mandiri. Tugas apa? Ya, tugas OSIS, tugas eskul, tugas COVID, tugas sapras, ya kan? Nah, kemudian bagi yang beragama Islam, jam 12 sholat zuhur. Walaupun ketika kalian
ada yang berkumandang, kalian masih ngerjakan tugas, tapi tolong berhenti sebentar, kemudian kalian hadiri masjid, datang ke masjid atau sholat di rumah sama ayah ibu, silakan ya, sholat dulu. Baru setelah selesai sholat, baru mengerjakan tugas wajibnya. Kemudian tugasnya yang terakhir adalah pendidikan agama, yaitu mengisi jurnal kegiatan keagamaan pada hari tersebut, mulai hari subuh sampai subuh. Nah, itu ya. Lalu, kalau hari Rabu selesai, tugas Kamis Jumat apakah ada? Ada, masih ada. Pada hari Kamis, kalian sama di jam pertama kalian mengisi daftar hadir. Nanti GF-nya akan diberikan oleh grup WA Gus ya, penajam Gus. Kemudian dilanjut kalian melihat YouTube tentang kegiatan kesiswaan. Kalian perhatikan ya, soalnya apa saja, A sampai Z apa saja. Nanti akan jelaskan. Nah, dari itu kalian membuat tugas yaitu membuat rangkuman dari penjelasan bidang kesiswaan. Rangkuman. Kegiatan kesiswaan adalah 1. Bakti sosial, 2. Sholat berjamaah, dilakukan bagaimana benar. Nah, itu buat rangkuman seperti itu. Itu berdasarkan kalian melihat YouTube. Hari Jumat juga sama. Mulai jam 7 sampai jam 8, kalian mengisi daftar hadir. GF akan diberikan melalui grup ya. Jadi GF ini akan diberikan setiap hari. Jadi setiap hari kalian harus ngisi dan langsung kirim. Jangan menunda. Tidak boleh. Jangan menunda. Tidak boleh. Harus dikirim. Kemudian materinya yang kedua adalah kebekaan. Kalian akan jelaskan tentang BK, tentang fungsi BK yang ada di SMW 2. Nah, BK, menurut kalian jangan suatu hal yang ditakuti ya. Ini adalah teman kalian, teman curhat kalian kalau ada masalah apapun, masalah teman, masalah mungkin dengan orang tua ya. Kalau kalian sumpek, kalian mau bicara dengan teman yang nggak bisa, kalian bisa datang ke BK. Datang aja ke BK. Rahasia kalian akan dijamin, tidak akan disebarkan. Untuk tahu itu, maka GPK akan membuat apa ya? Akan menjelaskan tentang BK jauh supaya apa sih? Nah, ya kan? Nah, tugas kalian hanya membuat rangkuman dari penjelasan koordinator BK oleh Bu Kanti nanti. Oke ya. Itu kegiatan sepekan mulai tanggal 12 sampai tanggal 16 Juli 2021. Diawali dengan kegiatan MPLS, kemudian diakhiri dengan kegiatan kesiswaan dan kebekaan. Nah, anak-anak, selain kalian mengisi daftar hadir di GF, juga ada kewajiban kalian untuk klik like dari YouTube yang kalian lihat dan subscribe ya, dibagikan. Kemudian dan loncengnya. Mengapa? Agar YouTube, kita punya YouTube ini, nah, YouTube kita itu sudah 2000-an ya. Artinya kalau kita live dengan YouTube itu bisa. Itu berkat kalian yang suka apa, yang memberikan like atau subscribe pada YouTube SW2 ya. Nanti semakin bertambah, makin bertambah akan membuatkan manfaat bagi kita. Nah, itu jadwalnya. Kemudian tata tertib MPLS.
Peserta didik baru wajib mengikuti kegiatan MPLS, baik jalur zonasi maupun jalur non-zonasi. Sejumlah 320 siswa wajib ikut kegiatan MPLS. Secara daring, bagi yang nggak bisa secara daring karena ada kebutuhan yang lain, maka boleh secara luring. Artinya orang tuanya nanti mengambil materi pada hari Senin tanggal 12, kemudian semua materi MLS diambil pada hari Senin, kemudian semua tugas itu akan dikumpulkan lagi tanggal 22. Jadi bagi yang terpaksa dia bisa mengikuti daring, boleh luring, itu dengan cara orang tuanya datang ke sekolah untuk mengambil materi dan tugas MPLS di sekolah. Ya, peserta didik wajib mengikuti kegiatan MPLS 15 menit sebelum dimulai. Nah, kalau kita mulai jam 8, ya artinya jam 7.05 menit kalian sudah siap di depan kamera. Ya. Nah, agar kegiatan MPLS ini berjalan lancar, maka bagi siswa laki-laki, siswa laki-laki yang kemarin liburnya panjang karena belajar di rumah hingga jarang ke sekolah, hingga mungkin tidak terpantau oleh Bapak Ibu guru di SD, hingga ada yang rambutnya panjang, maka kalau hari ini mungkin kepanjangan karena belum tahu ya, maka ketika kegiatan MPLS, maka rambutnya tidak boleh panjang. Bagian depan tidak menyentuh alis, ya, sampai sini gitu. Oh, Pak Eko aja ini lebar. Bagian samping tidak menyentuh telinga. Nah, ada bagian belakang tidak menyentuh kerah baju. Nah, ya, ada jarak rapi, tidak ada cat, tidak bermodel atau jabrik atau jalan tol, ya, atau model lain yang tidak sesuai dengan aturan berlaku. Tidak boleh ada garis di sini, garis. Nanti akan ketahuan pada keyboard kalian. Foto kalian ketika menunjukkan foto ketika mengikuti kegiatan MPLS, kan foto gitu. Hal itu kelihatan wajahnya kan. Nah, kalau panjang maka kita akan beritahu anaknya tersebut untuk ukur. Ya. Tapi kalau misalnya ini kasus ya, anak laki-laki ketika masih 2 tahun yang lalu tetap muka, kalau ada rambutnya panjang, kita cukur. Kita bersama dengan tatib sekolah, kita kadang mengadakan apa ya, rahasia rambut panjang. Rambut panjang. Nah, bagi anak-anak yang kebetulan di rahasia itu rambutnya panjang, maka kita kemukan. Dan kita cukur. Kalau kita tidak bisa panggil suami cukur, ya, maka kita bisa minta bantuan Bapak Ibu guru yang bisa mencukur. Itu kan. Nah, kalau misalnya tidak ada, maka kita panggil mencukur. Nah, kalian mengganti ongkos cukur. Ya, namanya cukur di sekolah mungkin ya kurang rapi ya. Lain dengan cukur di shop yang bagus. Nah, oleh karena itu, khusus laki-laki, tolong rambut yang masih panjang dirapikan, dicukur agar rapi. Kemudian yang perempuan, rambut tidak boleh melebihi dari bahu. Harus, kalau melebihi bahu bagaimana? Diikat di kepang satu, biar rapi. Nah, yang pakai hijab, pakai ciput dalaman. Dan tidak bermake up yang berlebihan atau menggunakan belajar yang berlebihan, pakai emas, pakai kalung, pakai anting-anting yang besar, nah, kecil aja. Nah, yang hijab nih, yang jilbab, tolong memakai ciput ya, biar kita memakai itu rambut yang di sini itu biar nggak kelihatan.
atau kain untuk tutupi bagian dalam rambut sebelum dibuang. Peserta didik wajib bersikap sopan, santun, dan tidak meninggalkan kegiatan selama tatap muka via online MPLS berlangsung. Jadi nanti pada Senin ketika Zoom, ya kalian menghadap kamera kan, atau HP kamera kan, kalian lihat terus, kalian ikuti terus, jangan sampai, kecuali kalau sudah mendesak ke kamar mandi silakan, tapi jangan HP-nya dihidupkan, tapi videonya dimatikan, anaknya main ke mana-mana, jangan, tidak boleh. Kalau ketahuan maka akan ada sanksi. Ini apa? Ada deh pokoknya. Nah ini, bagi peserta didik yang tidak bisa melaksanakan MLS secara daring, online, maka dapat melaksanakan secara luring. Dengan cara orang tua mengambil materi pada hari Senin, tanggal 12 ke sekolah jam 9.30. Jam 9.30 sampai jam 10.30. Terbatas sekali. Mengapa? Karena ini masa PKN. Semuanya terbatas. Pak saya, Pak Eko, rumahnya Malang, ke Batu, sulit. Tidak bisa seperti ketika dalam kondisi normal, dari melewati jalan Soekarno-Hatta itu ya, Pendem langsung ke Batu, tidak bisa. Tapi harus belok ke arah Pendem, sampai kalau masuk maju lewat lewat SMA 6 itu, SMA Batu. Nah, kemudian nih seragamnya. Ketika kalian mengikuti MLS, maka seragamnya harus rapi, bersih. Nah, seragam yang digunakan adalah seragam SD. Hari Senin, tanggal 12 Juli adalah seragam merah putih SD. Hari Selasa, tanggal 13, seragamnya adalah Alma Mater SD. Tanggal 14, hari Rabu, seragamnya Pramuka SD. Mengapa ke SMP nggak boleh? Karena seragam SMP kalian belum jadi. Ya, yang non-dinasti sudah jadi. Tapi yang dinasti kan belum jadi. Karena kita belum ketemu ya. Kita belum bicarakan tentang seragam. Kemudian hari Kamis dan Jumat, tanggal 15 dan 16 Juli, menggunakan baju bebas, rapi, dan sopan. Ya, ada pertanyaan. Seragam SD saya sudah kecil, karena kemarin saya banyak di rumah, makan banyak gendut. Ya, seragamnya kecilin ya. Kalau seragamnya kecilin, terlalu kecil, maka rambutnya terlalu kecil, ya, maka kalian boleh memakai seragam putih. Seragam putih dengan bawahan hitam. Alamatnya kecil juga, Pak. Boleh. Rambutnya kecil, Pak. Tidak bisa pakai belakang. Tidak apa. Semuanya diganti dengan atasan putih, bawahan hitam. Ini, ya. Kemudian hari Kamis, hari Jumat, baru baju B. Jadi bagi yang seragam SD-nya kecilin, boleh diganti dengan atasan putih, bawahan. Kemudian kegiatan MPS di rumah masing-masing dapat didampingi oleh orang tua. Supaya, mengapa? Biar anaknya itu biar perasan ya ketika mengikuti kegiatan MPS. Dan apabila ada peserta didik atau kalian
Itu ya. Nah, sekarang yang menjadi pendamping gugus. Ini bukan wali kelas ya, ini adalah pendamping gugus. Artinya pendamping kalian bersifat sementara. Nanti akan ada wali kelas yang bersifat tetap. Bagi kalian yang tergabung dalam Gus Soekarno, maka akan didampingi oleh Bapak Ulang Hadi Widodo, SPD. Bagi kalian yang bergabung dalam Gus Muhammad Hatta akan didampingi oleh Bu Herlina. Bagi kalian yang masuk dalam Gus Jenderal Sudirman, maka akan didampingi oleh Bu Rizka Rahmi Sukmarini, SPD. Bagi kalian yang bergabung dalam gugus Kartini, maka akan didampingi oleh Bu Deka Ingrid Ratnawati. Bagi kalian yang bergabung dalam Gus Nyadin, maka akan didampingi oleh Bu Siti Rojatin. Bagi kalian yang bergabung dalam Ahanustion, maka akan didampingi oleh Bu Krisiwi Arobeni. Bagi kalian yang bergabung dalam Ahmad Yani, maka akan didampingi oleh Ibu Novalita Kusumaningsih. Bagi kalian yang bergabung dalam Dewi Sartika, maka akan didampingi oleh Pak Nova Awisatya. Bagi kalian yang bergabung dalam Pangeran Diponegoro, maka akan didampingi oleh Saudara Siti Fatihah. Bagi yang bergabung dalam gugus Bung Tomo, ini Bung Tomo ya, maka akan didampingi oleh Bu Radita Wahyu Pratiwi. Nah, penanggung gugus ini bertanggung jawab pada kebutuhan kalian, keluhan kalian, pertanyaan kalian. Kalau kalian punya keluhan, punya pertanyaan, atau mengumpulkan tugas, nanti dikumpulkan di penanggung jawab masing-masing yang sudah Bapak sebutkan tadi. Ya. Nah, sekarang semua tugas dikumpulkan dalam satu map plastik. Jadi tugas hari Senin sampai hari Jumat itu berupa buku atau berupa lembaran-lembaran dimasukkan dalam plastik, map plastik ya. Warna apa? Bebas. Warna putih, kuning, hijau, biru, ungu, bebas. Terserah kalian. Yang baru boleh, yang bekas pun boleh. Nah, agar map plastik tersebut bisa diidentifikasi, maka map plastik itu diberi label. Nah, labelnya seperti ini. MPS SMP Negeri 2 Batu, tahun pelajaran 2021-2023. Tulisnya apa? Namanya siapa? Itu ya. Tidak bisa kan? Ukurannya berapa? Bebas ukurannya. Tapi jangan kecil. Kalau kecil nggak terbaca. Bebas ya. Besar, agak besar ya. Bisa terbaca. Kemudian di selotip aja cukup. Oke. Kemudian kalian juga punya tanggung jawab membuat ID card. Ukurannya berapa? B3 atau B4. Ini dengan ukuran yang Bapak sesuaikan dengan ID card yang dijual di toko. Itu ada ID card apa? Ada ID card plastik itu loh. Bilang aja beli B3 atau beli B4. Kemudian kalian isi ID card tersebut dengan data seperti ini. Nah, MPAS SMP Negeri 2 Batu tahun pelajaran 2021-2022. Tulisnya apa? Namanya siapa? Nomor teleponnya berapa? Nomor telepon kalian ya, bukan nomor telepon orang tua. HP kalian. Kalau misalnya HP kalian nggak punya nomor HP, boleh menggunakan nomor HP orang. Kemudian slogan di sini, kalian buat slogan ya, berisi motivasi atau semangat. Bebas, bebas. Misalnya, contohnya, ya jalan aja.
SMP 2 adalah gudang anak-anak yang berprestasi, misalnya gitu. Jadi kalian merasa bangga masuk di SMP 2. SMP 2 mencetak generasi hebat. Ini seperti itu. Jadi buatlah slogan yang membuat kalian itu bangga masuk di SMP 2. Itu ya. Ya, sudah bisa selesai. Ya, itu tentang penjelasan Bapak tentang kegiatan MPLS yang akan kalian laksanakan mulai hari Senin sampai hari Jumat ya. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan kalian share atau chatting ke YouTube-nya, atau kalian boleh tanya langsung ke penanggung jawab gugus masing-masing, di mana kalian sudah tahu apa grupnya. Nah, apakah kalian masuk gugus mana? Nanti akan Bapak share ya, akan Bapak share di grup WA Yunasi dan non Yunasi, grup orang tua kalian. Dari situ nanti kalian akan tahu, oh saya Yunasi, tapi saya adalah gugus Kartini. Maka saya masuk di link grupnya Kartini. Ya, link grupnya Kartini. Dan cara apa? Klik gabung WA. Setelah gabung, kemudian profil WA-nya itu, profil foto WA-nya diganti dengan Twibbon kalian yang sudah Bapak share link-nya. Nah, semuanya sementara ini akan Bapak akan Bapak bagikan melalui grup WA orang tua kalian, yaitu Yunasi dan non Yunasi. Nah, ketika kalian masuk di grup gugus, maka nomornya adalah nomor kalian ya, bukan nomor orang tua ya, nomor kalian. Tapi seandainya kalau Pak saya nggak punya nomor, orang tua yang punya nomor, boleh, itu baru terpaksa. Tapi kalau kalian punya nomor sendiri, silakan masuk di grup masing-masing grup punya kalian. Oke ya, itu mungkin akan banyak pertanyaan, silakan kalian bertanya pada masing-masing atau bisa chat ke YouTube-nya. Dari Bapak dan dulu, mohon maaf besar-besarnya kalau banyak kekurangan, dan saya mengucapkan terima kasih pada kalian yang sudah setia mendengarkan penjelasan Bapak. Semoga kegiatan MPLS besok Senin tanggal 12 Juli sampai tanggal 16 Juli dapat kalian ikuti dengan kondisi yang sehat, namanya sehat bebas dari pandemi. Nah, dan kita berdoa semoga kita semua tetap dalam lindungan Ilahi, dan saudara-saudara kita yang mungkin sakit segera diberi kesembuhan, saudara kita yang mengalami kesulitan ekonomi segera diberikan kelapangan sehingga semuanya bisa eksis. Terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.